Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan hari ini. Kami boleh bersekutu bersama. Dan kami datang di hadirat-Mu karena Engkau sendiri yang mengundang kami. Engkau yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kamilah yang letih lesu dan berbeban berat itu ya Tuhan. Kami datang saat ini mengambil kelegaan yang Kau janjikan itu bagi kami. Berfirmanlah Bapa, sebab ini hidup kami, ini hati kami, ini pikiran kami, bahkan ini telinga kami sendengkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sahabat, keluarga besar dari POUK NPU Pertamina Hulu Mahakam yang ada di Kalimantan Timur. Puji nama Tuhan, kesempatan hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah kita yang bertema yaitu berkat di balik penundaan. Berkat di balik penundaan. Mari kita buka Alkitab kita saudara-saudara dari Yesaya pada pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ada dua ayat saudara. Yesaya pada pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Saudara yang ada di sana boleh bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita tentu ada banyak tantangan. Ada banyak masalah, ada banyak kesakitan mungkin yang kita hadapi. Saudara-saudara, dalam hal itu kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita tahu kalau kita berdoa, Tuhan selalu menjawab. Meskipun jawabannya berbeda-beda. Jawaban Tuhan terkadang yang pertama ya. Jawaban Tuhan yang kedua terkadang tidak. Dan jawaban yang ketiga ialah tunggu dulu. Atau sepertinya ada penundaan. Itu yang mau saya bahas hari ini saudara-saudara. Yaitu berkat di balik penundaan. Terkadang saudaraku doa kita tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Terkadang Tuhan berkata, tunggu dulu, nanti ya, sabar. Karena di balik penundaan itu, saudaraku, ada berkat yang sedang Tuhan siapkan bagi kita. Lebih lanjut, saudaraku, kita akan bahas, yaitu satu perwakilan dari perjanjian lama dan satu lagi perwakilan dari perjanjian baru. Tentang kisah penundaan Tuhan. Tetapi ada berkat yang sangat besar di baliknya. Seperti yang kita baca hari ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seringkali saudaraku kita ngotot. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan mengapa doaku belum dijawab hingga kini? Aku berdoa untuk anak, tapi anak belum berubah, belum bertobat. Aku berdoa untuk buah rahim atau kandungan, supaya Tuhan berikan anak, tapi Tuhan belum berikan. Aku berdoa untuk rumah, aku berdoa untuk usaha, aku berdoa untuk ini dan itu. Tetapi mengapa Tuhan belum jawab? Saudara-saudara, mengertilah akan hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara. Mengapa Tuhan terkadang menunda? Jawabannya ialah kita masuk ke satu kisah, yaitu kisah orang Israel di Mesir. Secara singkat saya ceritakan kepada saudara. Dahulu terjadi kelaparan di seluruh dunia menurut kesaksian Alkitab, termasuk yaitu di Yerusalem, di Yudea atau di tanah Kanaan, di Mesir, dan di daerah-daerah lainnya. Saudara-saudara, pada waktu itu keturunan daripada Yakub juga terdampak. Maka saudara, Tuhan telah mengutus Yusuf
terlebih dahulu ke Mesir melalui drama tragis di mana Yusuf pada waktu itu dijual oleh kakak-kakak kandungnya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya 11 saudara itu, saudara, pindah ke Mesir supaya mereka di sana mendapatkan makanan. Nah, di sana, saudaraku, seharusnya mereka tinggal selama 7 tahun. Karena paceklik itu, kekeringan atau bencana itu lamanya 7 tahun. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Keturunan daripada Yakub tinggal di Mesir itu menjadi 400 tahun. Jadi tadinya, saudaraku, 11 keturunan yang daripada Yakub itu tambah 1 keturunan daripada Yusuf itu ada di Mesir. Berarti semuanya menjadi 12. Satu keluarga. Tetapi, saudara, Tuhan menahan mereka sengaja selama 400 tahun di Mesir, tepatnya di tanah Goshen. Dan selama itu, saudara, mereka menjadi budak di Mesir. Dengan sengaja, para Firaun yang silih berganti pada waktu itu, saudara, membuat mereka bekerja keras, menjadi kuli bangunan, membuat batu bata tanpa jerami. Batu bata tanpa jerami itu, saudara, artinya batu bata yang berat dan ukurannya lebih besar. Tujuannya apa? Supaya keturunan daripada Yakub itu atau orang Ibrani itu bekerja keras, kelelahan, sehingga mereka, tanda kutip, sulit untuk berkembang biak atau bermultiplikasi. Saudara-saudara, apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata program daripada Firaun yang silih berganti itu tidak berhasil. Akhirnya terjadilah genosida. Setiap anak sulung daripada orang Ibrani harus dibunuh. Dan Musa menjadi sasaran daripada program ini. Tetapi puji Tuhan, saudara bisa baca kisahnya nanti, Musa terluput. Saudara-saudara yang terkasih, ini sangat tragis sekali. Mereka diperbudak di sana, mereka dijadikan babu di sana, mereka ditekan di sana sedemikian rupa selama 400 tahun. Pertanyaan besar kita, mengapa Tuhan izinkan itu? Ternyata ada maksud baik dari Tuhan untuk sengaja menunda kepulangan mereka yang tadinya 7 tahun menjadi 400 tahun. Belum lagi, saudaraku, ketika mereka pulang, real pulang, perjalanan mereka harusnya 40 hari, 40 malam cukup. Tetapi, saudaraku, menjadi diperpanjang, ditunda menjadi 40 tahun. Jadi boleh dikata, saudaraku, 440 tahun mereka ada dalam penderitaan atau dalam pengasingan. Mengapa demikian, saudaraku? Kenapa kok tidak ketika pandemi pada waktu itu, ketika paceklik pada waktu itu berakhir, mengapa mereka tidak langsung pulang? Memang ada unsur dari manusianya. Pada waktu itu orang Ibrani, yaitu keturunan daripada Yakub itu, merasa nyaman tinggal di delta Nil. Karena di delta Nil atau di sekitaran sungai Nil, mereka hidup lebih enak. Di mana di sana ada air tersedia, di mana mereka di sana bisa bercocok tanam, mereka bisa membersihkan diri, mereka nyaman di situ. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berbeda dengan keadaan mereka ketika mereka ada di Yudea, di tempat tinggal mereka, atau di tanah Kanaan, di mana di sana hanya gunung batu dan gurun pasir, kekeringan, saudara-saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 400 tahun mereka ada di Mesir. Tetapi saudara harus tahu, tadinya mereka hanya 12 anak lelaki di Mesir. Katakanlah dikali 3 atau dikali 4, boleh terserah saudara. Itu jumlahnya sedikit sekali, karena ada istri dan mungkin ada 1-2 anak.
Saudara, katakanlah 1 keluarga. 3 kali 12 itu hanya 36 orang. Tadinya yang ada di Mesir yaitu 36 orang dari keluarga Yakub. Tetapi selama 400 tahun mereka tinggal di sana, mereka menjadi yaitu 2,5 juta orang. Dan ketika mereka menjadi 2,5 juta orang, mereka bukan lagi family. Mereka bukan hanya sebatas keluarga, tapi mereka sudah menjadi bangsa. Itu sebabnya Tuhan menunda. Karena tunggu mereka menjadi sebuah bangsa. Ketika mereka menjadi sebuah bangsa, maka Tuhan menjanjikan tanah nenek moyang mereka untuk mereka tempati, yaitu tanah Kanaan. Di mana di tanah Kanaan itu sudah banyak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu, orang Ibrani atau keturunan Yakub harus menduduki tanah Kanaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah maksud indah Tuhan. Terkadang Tuhan menunda, maka tuh di balik itu ada berkat yang sangat dahsyat luar biasa. Firman Tuhan kepada Musa pada waktu itu, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh sengsara umatku di Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka." Di ayat yang ke-8 dari Keluaran pada pasal yang ke-3, "Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir." Dan cara Tuhan kita sudah tahu, sangat indah, sangat luar biasa, melepaskan mereka dari penguasaan Mesir dengan menurunkan 10 tulah yang sangat dahsyat luar biasa. Pada akhirnya mereka keluar dari Mesir dan mereka berjalan di padang gurun. Di siang hari mereka ditemani oleh tiang awan, dan di malam hari mereka ditemani oleh tiang api. Dahsyat luar biasa, Alkitab mencatat bahkan kasut mereka tidak menjadi rusak selama mereka dalam perjalanan 40 tahun. Ketika mereka lapar, Tuhan memberi roti mana. Dan ketika mereka haus, Tuhan memberikan air yang tadinya pahit menjadi manis. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian pemeliharaan Tuhan sampai setibanya mereka di tanah Kanaan. Sungguh sangat dahsyat luar biasa. Jadi kalau Tuhan menunda, saudaraku, ada hal besar yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, saudaraku, yaitu dari kisah yang sangat famous bagi kita, yaitu kisah seorang Lazarus, saudara daripada Marta dan Maria. Waktu itu, saudaraku, Lazarus telah mati. Dan murid Tuhan Yesus memberi kabar kepada Yesus pada waktu itu bahwa seseorang telah mendatangi mereka dan berkata bahwa Lazarus, orang yang dikasihinya itu, telah meninggal atau mati, saudara-saudara. Tetapi apa yang Alkitab katakan di Yohanes pada pasal yang ke-6, "Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada." Yesus sengaja tinggal, saudaraku, di tempat di mana dia berada, yaitu dekat Sungai Yordan. Dan pada waktu itu, saudaraku, Lazarus tinggal di Betania. Di Betania itu, saudaraku, dekat dengan Yerusalem, yaitu kurang lebih 2 mil atau 3 kilometer dari Yerusalem. Jaraknya ke Sungai Yordan itu jauh sekali. Bisa 10 kali lipat. Atau 30-40 kilometer, saudaraku, dari Betania. Untuk itu, Yesus membutuhkan waktu berjalan berhari-hari, lebih dari sehari, saudara, supaya tiba di Betania. Dan ketika itu, saudara, Yesus sudah menerima kabar bahwa Lazarus sakit keras. Dan ternyata di hari yang sama, Lazarus itu mati. Itu sebabnya di ayat 17 dari Yohanes pada pasal yang ke-11,
Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur alias mati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan Yesus sengaja menunda? Di ayat 21 dikatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Inilah kita, inilah Marta, inilah Maria, saudara. Berpikiran manusia. Kalau saja Yesus ada di sini, maka saudaraku itu tidak akan mati. Tetapi Yesus berkata apa, saudaraku? Bahwa itu dia sengaja untuk menyatakan berkat dan kebesaran Allah. Supaya orang-orang di Betania mengetahui bahwa Yesus itu adalah utusan Allah yang menyelamatkan umat manusia. Saudaraku, ayat yang ke-33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan dia, maka masih gulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Ayat yang ke-38, saudaraku, di sana dikatakan masih gulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Lalu Yesus memberi perintah, angkat batu itu, Marta. Tuhan, Lalu Marta berkata, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Lazarus telah mati, tetapi Tuhan sanggup menghidupkan. Tuhan sanggup membuat sesuatu yang sudah membau, membusuk, menjadi hidup kembali. Dan tidak pernah ini terjadi di tengah-tengah orang Yahudi, bahkan di seluruh dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya apa yang terjadi, saudaraku, di ayat yang ke-41, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Luar biasa ayat yang ke-43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat yang ke-44. Orang yang telah mati itu, yakni Lazarus, datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Haleluya. Akhirnya Lazarus hidup setelah 4 hari mati dan dinyatakan membau atau membusuk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi dia harus hidup untuk tujuan apa? Menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masyarakat Betania, di mana di sana ada banyak ahli Taurat, di mana di sana ada banyak orang Farisi yang berusaha mendikte, yang berusaha untuk menjengkali Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kesempatannya untuk menjawab siapa Yesus bagi mereka. Saudaraku yang terkasih, jika ada penundaan, jika ada doa yang sepertinya belum dijawab dalam hidupmu, dengar baik bahwa ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Saudara-saudara, saya mendonorkan hati kepada anak kami yang kedua yang bernama Karen Uli di negeri India. Saudara-saudara, apa yang terjadi?
kami telah berjuang untuk bisa mendonorkan hati saya waktu itu di Indonesia. Karena di Indonesia juga bisa diadakan transplantasi hati. Meskipun dengan jumlah yang terbatas per tahunnya. Yakni batasan maksimalnya hanya 12 orang bayi dalam 1 tahun. Sementara yang mengantri itu sangat banyak sekali, 300, 400 bahkan sekian ratusan banyak pasien di seluruh Indonesia seperti anak kami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi ada maksud baik di balik penundaan itu. 8 bulan saudara kami berjuang di Jakarta supaya anak kami bisa ditransplant. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Pandemi waktu itu, yaitu COVID Delta menguasai Indonesia, membuat yaitu tim transplant RSM itu tutup, saudara. Tutup, tidak buka selama 3 bulan, saudara-saudara. Sementara anak kami sudah muntah darah, sudah BAB darah. Apa yang akan terjadi Tuhan? Kenapa anak kami sudah sekarat seperti ini? Mengapa justru tim transplant itu tutup? Tetapi saudara-saudara, tiba-tiba ada seseorang menghubungi kami lewat Facebook dan berkata, bawa saja ke India karena di sana bisa melakukan transplant dan saat ini sudah buka. Saudara, puji Tuhan. Dan hanya itu tim transplant yang kami ketahui pada saat itu buka, saudaraku, di bulan September, di mana COVID Delta saat itu masih tinggi-tingginya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan puji Tuhan, 9 Oktober 2021 yang lalu, saudara, anak kami berhasil menerima hati yang baru dari saya. Hati saya dipotong, saudaraku, lalu dipindahkan ke anak kami, Karen Uli. Puji Tuhan, dia saat ini sehat, dan mohon doanya saudara-saudara supaya kami berdoa supaya 70-80 tahun umurnya sehat-sehat dengan hati yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, terkadang dalam penundaan itu ada berkat yang lebih baik. Dan puji Tuhan, meskipun menunda 8 bulan, ternyata ada jawaban dari Tuhan. Karena secara medis, saudara-saudara, tidak ada jalan lain selain daripada ganti hati. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kami mengalami begitu banyak mujizat Tuhan. Bukan hanya mujizat satu, yaitu didoakan lalu sembuh. Jika demikian, mujizatnya hanya satu. Tetapi kami, saudaraku, begitu banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Dan saya akan menulis kisah kami itu dalam sebuah buku. Saya berharap sahabat dan keluarga besar PAUK NPU juga bersedia nanti mengordernya. Karena saya menjualnya. Saudara ya terkasih ya, saya di sini bukan jualan, tetapi saudaraku, supaya saudara terinspirasi berjuang untuk anak saudara, berjuang untuk anggota keluarga saudara dari pengalaman hidup kami sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi kalau Tuhan menunda doamu belum dijawab, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel, jangan protes sama Tuhan. Tetapi percayalah, ada rencana indah dan baik di balik semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudaraku yang ada di PAUK NPU Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. Haleluya. Saudara, kita berdoa. Terima kasih Bapa, hambamu terbatas menyampaikan isi hatimu, tetapi hambamu percaya berkat firman-Mu itu tertanam di hati yang subur pada umat-Mu, sehingga boleh bertumbuh dengan baik, berbuah dengan sempurna, dengan lebat, menjadi kemuliaan bagi Bapa, berkat bagi banyak orang. Bapa, kami bersyafaat untuk PAUK NPU Balikpapan, Kalimantan Timur. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, membuat mereka solid dalam kepengurusan, untuk boleh Tuhan Yesus menjadikan PAUK ini menjadi keluarga dalam Tuhan, saling tolong menolong, saling menguatkan, saling membekali dengan firman satu dengan yang lain. Doa kami Tuhan Yesus secara khusus untuk NPU, manajemennya Tuhan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong mulai pimpinan yang tertinggi sampai semuanya karyawan, bahkan supplier-supplier diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kontraktor mereka juga diberkati, boleh bekerja sama dengan baik. Bapa, kami berdoa target daripada NPU boleh tercapai dengan baik pula.
Terima kasih Bapak, keluarga yang mereka tinggalkan. Tuhan tolong jagai. Tuhan tolong sehatkan mereka yang sakit. Tuhan tolong berkati mereka yang lemah. Kuatkan Tuhan mereka yang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jagai dengan kekudusan Tuhan. Suami yang setia, istri yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang takut Tuhan. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Shalom.